Selamat pagi sahabat Petra yang berbahagia, yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Embun Pagi bersama saya, Pendeta Abiheni Hartiningsih dari GKJ Samirono Baru. Sahabat, sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa lebih dahulu. Saya hantarkan. Tuhan Bapa di surga, kami pada pagi hari ini datang menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji dan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Semalaman kami boleh beristirahat, Tuhan sudah memulihkan tubuh kami, Tuhan sudah mendandani tubuh kami, sehingga pagi ini kami boleh sehat dan kuat, hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan menjalani hari pemberian Tuhan, namun sebelumnya kami datang kepadamu memohon kekuatan. Karena itu Tuhan, bersabdalah kepada kami, hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah pengampunan dosa. Bacaan diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Latin, mensana in corpore sano, karya pujangga Romawi abad kedua, Decimus Iunius Covenalis, yang artinya dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Kalau kita batu, kita pusing, kita tersandung, maka yang terjadi kita jadi malas untuk bepergian, malas keluar rumah. Kita jadi mudah gelisah, gampang marah, menjadi lesu, tidak bersemangat, dan lain sebagainya. Ya, ketika tubuh kita mengalami kondisi yang tidak sehat, berpengaruh pada mental dan jiwa kita. Pun sebaliknya, jika jiwa kita tidak sehat, maka fisik kita juga mengalami kondisi tidak sehat. Kalau kita gampang marah, akibatnya kita menjadi hipertensi. Kalau kita gampang stres, maka yang terjadi saraf kita terganggu atau bahkan gula kita naik. Konon, salah satu pemicu munculnya kanker adalah kepahitan-kepahitan yang tersimpan dalam hati manusia. Maka perlu bagi kita untuk belajar, mengolah, mengatur, menata, bahkan melepaskan kepahitan dan luka batin yang ada di dalam diri kita dengan pengampunan. Saudara, melepas pengampunan itu sesungguhnya berguna untuk diri kita dan orang lain. Dengan kita berkenan untuk melepaskan pengampunan, maka sesungguhnya kita belajar membebaskan diri kita dari segala luka batin yang akan menghancurkan dan membunuh hidup kita. Dengan kita melepas pengampunan, kita merasa plong, kita merasa lega, kita merasa terbebas. Demikian juga dengan ketika kita memberikan pengampunan kepada orang lain,
maka kita juga memberikan kesempatan dan ruang bagi orang lain untuk memperbaiki diri dan hidup baru. Sahabat, hal inilah yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, umat kepunyaan. Tuhan sudah banyak melakukan karya ajaib dalam hidup mereka. Tuhan sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan sudah memelihara kehidupan mereka sepanjang 40 tahun, bahkan lebih, tidak pernah meninggalkan mereka, selalu memberikan apa yang mereka butuhkan. Bahkan Tuhan sudah memberikan hukum Taurat untuk mereka dalam rangka mengatur kehidupan mereka. Dan umat juga sudah berjanji kepada Allah untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan mereka dan setia kepada Dia. Namun, apa yang terjadi seringkali jauh berbeda dari ungkapan dan juga janji mereka. Mereka hidup menjauh dari Allah. Mereka tidak setia kepada Allah. Mereka mengingkari Allah, meninggalkan Allah, bahkan tidak mengakui Allah sebagai sang penguasa dan pemimpin dalam hidup mereka. Dan apakah yang kemudian terjadi? Allah murka kepada mereka. Allah marah karena janji yang telah diucapkan tidak dipenuhi. Allah marah dan murka melihat tingkah laku umat yang terus berkubang di dalam dosa. Tapi apakah kemarahan dan kemurkaan Allah itu terus-menerus dan Allah menjadi pribadi yang mendendam? Tidak. Kasih Allah begitu besar, melebihi apapun dalam hidup ini. Maka Allah berkenan untuk memberikan pengampunan kepada manusia. Allah mengampuni dosa-dosa manusia, dan itu terwujud ketika Allah memberikan Sang Putra Yesus Kristus untuk menderita, mati, disalib, dan bangkit dari antara orang mati dalam rangka untuk menebus dosa-dosa manusia. Melalui karya Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mendapatkan pengampunan dosa. Allah tidak lagi mengingat dosa manusia. Kalau manusia selalu menghitung dan mengingat dosa sesamanya, tapi tidak bagi Allah. Ketulusannya begitu luar biasa, tanpa pamrih, selalu mencintai dan mengampuni setiap dosa dan kesalahan manusia. Karena hanya dengan pengampunan dosalah manusia bisa terselamatkan hidupnya. Maka marilah kita juga belajar untuk melepaskan pengampunan tersebut. Kita banyak belajar untuk memberikan pengampunan atas segala dosa, kesalahan yang kita lakukan maupun juga orang-orang di sekitar kita. Mari kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Mungkin suami, istri, anak-anak kita, bahkan orang tua kita, mertua kita, teman pelayanan kita yang sudah melukai batin kita dan juga melukai hati kita, berbuat sesuatu yang tidak baik bagi kita. Mari kita belajar untuk mengampuninya. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan karena kita manusia yang terbatas. Hanya bisa kita lakukan jikalau kita memohon tuntunan Roh Kudus membantu dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Bila firman ini menjadi pegangan bagi kami untuk mengingatkan kepada kami selaku anak-anak Tuhan untuk terus mengaca pada diri Tuhan Kristus Yesus sebagai Tuhan kami dan menjadi sumber teladan dan inspirasi serta kekuatan dalam hidup kami untuk kami belajar mengampuni kesalahan orang lain.
termasuk di dalamnya kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.